Ya man uhibbuhum fillah, Maaf, ya gangguin. man Ada ataman. handphone lain yang nyala di dekat situ, tolong dimatikan aja, Sat. Ya man ukinnu lahum al-hubba wa taqdira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Kekasih saya kami yang sangat kami cintai, Babe, Dikru, Ustadz Al-Habib Felix Sau yang sangat kami cintai. Yau. Felix Sau. Siau. Si dulu, Sat. Si au. Nah. Oh, Siau. Nah, Masya Allah. udah benar. Yang kami selalu rindukan. Ya. Al-Habib Ustadz Al-Mukarram Syekh Hadrami Al-Imam Imam Darul Malangiyah Insyaallah Indonesia, Ustadz Fawzul Azim, Ustadz Al-Habib Syihabuddin, Al-Ustadz Kak Bimo, terus siapa lagi yang masih ini ya? Ustadz Tiar Salim Tiar. Terus yang masih ada? Ustadz Salim masih. Oh ya, Masya Allah. Al-Habib yang Masya Allah menyambung saya dengan Pangeran Diponegoro. Ustadz Salim Fillah, jazakum katsirah. Dan seluruh ya Ustadz Khalid Waisi dan tim Al-Aqsa ya yang sangat kami cintai. Jazakum katsirah, kebahagiaan yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa. Dan pertemuan kita kali ini saya melihat salah satu yang diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Maaf Ustaz, ada yang lain yang nyalakan Zoom juga di situ jadi bergema. Tolong dimatikan Ustaz kalau ada handphone yang lain. Dimatikan aja Ustaz. Tafadhol Ustaz. Halo? Udah ya? Iya. Siap. Oh ya. Barakallahu fikum. Jadi gembira kita kali ini adalah gembira yang diperintahkan oleh Allah. Karena terjemah daripada membebaskan masjid dan mengembalikan masjid pada fungsinya. Wala alam, saya melihat qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah Anda bergembira. Iya, kita bergembira dengan nikmat yang luar biasa ini. Dan kita bergembira karena ini melaksanakan apa yang dikaitkan oleh Rasulullah dan dikabar gembirakan oleh Rasulullah, karena ini merupakan kebijakan daripada khairul qaid qaiduh. Ya, khairul qaid qaiduhu. Bahwa ini adalah kebijakan pemimpin yang terbaik, qiyadatul ummah yang terbaik. Dan kejadian ini merupakan terjemah bahwa orang yang mulia adalah orang yang mau dipilih oleh Allah untuk menggantikan orang-orang yang berpaling. Fa iyyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kalau yang sono nggak mau, malah melakukan konspirasi, maka kami serahkan kemenangan Islam ini kepada suatu kaum yang mereka tidak kafir.
Jadi ternyata kejadian ini sebagai terjemah kabar Quran. Terjemah kabar Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kemenangan orang yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Islam, tetapi punya dampak terhadap prediksi ke depan sebagai suatu ibadah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullah wa'dah. Kemenangan Romawi terhadap Persia sebetulnya tidak ada kaitan terhadap kita. Sebagaimana kekalahan Romawi menghadapi Persia juga tidak ada kaitan. Tapi hanya dikarenakan simbolisasi. Kalau Persia yang menang, berarti paganisme mengalahkan tauhid. Dan kalau Romawi yang menang, berarti tauhid kembali kepada paganisme. Tauhid mengalahkan paganisme. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, nih, kami ini paganis. Persia paganis. Romawi tauhid. Dan Romawi kalah, maka kami akan mengalahkan kalian. Kalau begitu, ketika kaum muslimin mengalahkan Romawi, jauh kita lebih bangga. Jadi, ungkapan iman mengatakan, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika Masjid Hagia Sophia dikembalikan lagi kepada fungsinya awal. Dikembalikan lagi kepada wakaf. Dikembalikan lagi bahwa dalam Islam itu tidak ada penaklukan, tapi adanya futuh. Adanya futuh membuka hati untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Maka saya melihat bergembira ini adalah iman. Bergembira ini adalah semangat. Bergembira ini adalah takwa. Bergembira ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, barangkali ada sesuatu yang luar biasa, dan memang luar biasa. Ketika Uzair melihat Baitul Maqdis atau Palestina runtuh, dan kelihatannya sulit terbayangkan bagaimana mau bangun lagi, sampai mengatakan anna yuhyi hadhil ardha ba'da mautiha. Kira-kira gimana ya Allah menghidupkan Palestina yang sudah berantakan ini dari kematiannya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemampuannya itu secara visual. Bagaimana beliau diwafatkan, ditidurkan selama 100 tahun. Yang cukup menarik, makannya itu, minumannya itu kekal selama 100 tahun, nggak berubah sama sekali. Adapun keledainya sudah jadi belulang. Suruh lihat makanannya, kemampuan Allah untuk menjaga makanan tetap abadi. Dan untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan lagi keledai setelah kematiannya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka kita harus mengatakan annallahu ala kulli syai'in qadir untuk membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Jadi seakan-akan kita mengatakan kalau Arab berkonspirasi
yang seharusnya kita harapkan. Berkonspirasi untuk memberikan suaranya kepada Yahudi sehingga memegang kendali hukum legislasi dari PBB. Kemudian kita mengatakan bagaimana kalau begitu Al-Aqsa kembali? Enggak. Fa yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Maka tidak mengapa kita mengatakan insyaallah saudara kami, saudara kita Al-Akh Al-Mujahid Urdugan bisa memimpin saudara-saudara kita mujahidin tentara dan mujahidin daripada Turkiya yang insya Allah kita bagian dari mana untuk membikinkan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ya. Tidak, bukan sesuatu yang asing, karena ya Salahuddin Al-Ayyubi juga dari Turki. Kurdi dan daerah Turki. Artinya bisa membebaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sangat mudah kok. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Sebetulnya itu maksudnya yuhyil arda ba'da mautiha itu isyarat Allah bisa menghidupkan lagi orang-orang yang negara yang tadinya sekuler ternyata terdepan dalam mengibarkan bendera jihad. Iya, bendera jihad. Karena kata Allah, kata Rasulullah ya, kalau iman itu di Suraya layanalu haula Salman Al-Farisi dan lainnya. Artinya insya Allah bahwa Palestina tidak harus dimenangkan oleh orang Palestina dan selama ini dimenangkan oleh orang Palestina. Maka ada kaitan erat antara apa yang kita syukuri ini sebagai simbolisasi yang diisyaratkan oleh Quran, diisyaratkan oleh hadis. Maksudnya adalah Muhammad Fatih sebagai orang yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bangunnya Turkiya bisa kembali kepada Islam adalah sebagai isyarat ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Dan isyarat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mudah-mudahan menjadi kita semakin yakin. Sebetulnya konsep kemenangan itu ada di dalam Quran dan Sunnah yang maksum. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan. Maka mudah-mudahan saya mohon kepada teman-teman, acara kita ini mestinya juga sampai kepada saudara kita Urdugan. Untuk beliau merasakan bahwa ternyata apa yang beliau lakukan menjadi kegembiraan untuk seluruh kaum muslimin. Dan kita tidak boleh meremehkan kita, karena kita mewakili insya Allah mujahidin seluruh Indonesia. Bahwa kita bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada perjuangan mengembalikan kemuliaan Islam di bawah panji-panji khilafah al-Islamiyah. Dan tidak bisa dipisahkan bahwa kita punya cita-cita untuk mengembalikan kemuliaan dan kejayaan Islam di bumi Al-Baitul Maqdis. Begitu Babe, dan ya terima kasih, jazakum katsira, uhibbukum fillah wa barakallahu fikum. Dan saya mohon sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Felix, disampaikan oleh Ustaz Salim, syairnya tadi harus diabadikan, ditulis di dalam grup dan ditulis sebagai satu tonggak ya, bagaimana kita menyambut kemenangan dan mensyukuri kemenangan itu. Dan harus kita syukuri bahwa kita punya potensi besar. Iman dan syukur adalah perjuangan. Orang yang tidak berjuang dan orang yang tidak memiliki semangat berjuang, berarti dia tidak kenal nikmat Allah. Allah sudah memberikan kenikmatan luar biasa. Tidak ada mustahil bagi Allah. Maka tidak boleh kecuali kita harus semangat dan berjuang dan melangkah dengan bukti nyata bahwa kita menginginkan kemenangan. Insya Allah, Allah akan sesuai dengan kenyataan kita, sangkaan kita, ana inda dzanni abdi. Jazakum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu Ustadz Muin, kita harapkan untuk menutup acara ini dengan doa sebelum nanti akan disiarkan sebuah video pendek. Para sahabat Al-Aqsa sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah 2 jam lebih ini, Masya Allah. Dari
untaian bacaan Al-Quran yang lembut, yang menenangkan, kemudian yang berdehat kita, Al-Fatah, surat An-Nasr, surat Al-Fatihah, surat Al-Ahzab dari Ustadz Syihabuddin, sampai kemudian kabar gembira dari Dr. Khalid Al-Awaisi, kemudian ada uraian panjang lebar mengenai sejarah dan detil-detilnya oleh Ustadz Salim Filah dan Ustadz Felix Xiao, yang di dalamnya juga ada keraguan dan kekhawatiran Ustadz Felix Xiao tentang keselamatannya Pak D. Recep Tayyip Erdogan. Dan kemudian ada untaian hikmah dari Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Syihabuddin yang begitu semangat, dan kemudian Ustadz Abdullah Soleh Hadrami, dan Kak Bimo, mohon maaf tadi ada ke masalah teknis. Kemudian syair yang mengingatkan kita dari Ustadz Fauzil Adim untuk senantiasa mengukur diri kita. Mudah-mudahan sebentar lagi kita juga bisa ikut untuk membuka Masjidil Aqsa menuju kemerdekaannya, dan diakhiri oleh renungan untuk membangkitkan kembali masa jihad itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan skenarionya, tinggal kita memilih skenario yang terbaik sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muinuddin Al-Basri. Tentu saja insya Allah banyak sekali yang belum terungkap, tetapi ini adalah bagian dari usaha kita untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesyukuran ya, yang karunia yang telah diberikannya kepada kita di zaman kita masih. Dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa yang terbaik yang dipimpin oleh Ustadz Muinuddin Al-Basri sebelum kita menutup acara ini. Kepada Ustadz Muin dipersilakan, dan jangan khawatir, selain di YouTube ini masih bisa diakses, insya Allah tim Sahabat Al-Aqsa dan Institut Aqsa untuk Perdamaian Isa juga akan mentranskrip pembicaraan kita, termasuk syair-syair spontan yang ditulis oleh Ustadz Fauzil. Kepada Ustadz Muinuddin Al-Basri dipersilakan untuk menutupnya dengan doa. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, pemimpinnya laki-laki yang tidak terbeli. Amin. Oh iya itu. Ya, sebelumnya saya ingatkan barakallahu fikum bahwa ternyata kemenangan dan jihad itu tidak harus dengan senjata. Saya yakin memenangkan Islam kembali di bumi Turkiya sekarang ini, memenangkan kembali di bumi Turkiya ini tidak mungkin dengan senjata untuk mengembalikan. Bagaimana dengan senjata mengembalikan ini? Tetapi dengan orang yang punya tanda tangan. Orang yang punya tanda tangan itu, ketika didukung orang yang punya senjata, menang. Maka hendaklah kita lebih menekankan tentang ideologi. Kita nggak usah bingung-bingung lah untuk Indonesia. Indonesia itu kita kembalikan pada agama. Kalau kita ingin menjadikan Indonesia Islam itu apa caranya? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Jadi nggak usah kita ribut dalam hal ini. Tauhid. Dari tauhid itu yang menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kalau ini kita pegangi, kita bisa menyerang orang-orang komunis bahwa Anda pengkhianat Soekarno sendiri dan pengkhianat pendiri bangsa Indonesia ini. Jadi saya kira menguasai politik, kekuatan yang punya tanda tangan, dengannya kita bisa meyakinkan orang yang punya senjata siapa yang mereka gebuk dan siapa yang mereka lindungi. Pelajari dari Erdogan. Mudah-mudahan kita tidak diperpanjang dalam debat yang berkepanjang di Indonesia untuk ketemu dengan satu inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Karena Utsman bin Affan akan mengatakan itu namanya legislasi, itu namanya kekuatan tangan. Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Mudah-mudahan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa lakal hamdu bima razaqtana wa lakal hamdu bima hadaitana wa lakal hamdu bima rafa'ta qadrana bil Qur'an. Falakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ukhuwah. Falakal hamdu ala dzalika hamdan katsira wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbana la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik
Allahumma ya wadudu ya dal arshil majid ya fa'ala lima yurid. Nas'aluka bi'izzatika allati la turam wa bimulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mala arkan arshik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa radallahumma an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tsabbit qulubana 'alal Islam. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma tsabbitna ala bil qawli tsabit. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhdhun man khadalal muslimin. Allahumma angkit biladana minasyirki wal musyrikin wan nifaqi wal munafiqin wasyi'ati wasyu'iyyin wal ilhadi wal mulhidin wan nifaq wal munafiqin. Allahumma a'izza ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma harrir al-masjidil aqsa. Allahumma harrir al-masjidil aqsa warzuqna salatan fihi salatan muharraratan ya rabbal alamin. Allahumma a'izza akhana Urdugan. Allahumma a'izza bihil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izza bil ikhwa bi akhina Urdugan al-Islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khud binasiyatina lima tuhib wa tardah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Allahumma inna na'udzubika minal fitan warfa' 'annal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tafa'at ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathiqillahumma rabitataha wa addim muddaha wa hiya subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Ustadz Mu'inuddinillah Basri, Ustadz Felixia, Ustadz Ahla, Ustadz Muhammad Fauzil Adim, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz, Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, Ustadz Kak Bimo Bambang Bimo Suryono, Ustadz Dr. Khalid El Awaisi yang masih membersamai kita sampai hari ini, sampai detik ini. Kita memulai Ustadz Abdullah Soleh Hadrami yang bersama-sama kita. Kita memulai acara ini dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan kata syukur sebagai judulnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apapun yang terjadi sesudah acara ini merupakan kita berhusnuzon kepada Allah, merupakan pertambahan dari nikmat Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Baik berupa ujian maupun berupa kemenangan, kita gantungkan harapan dan cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Al-Aqsa atas kebersamaannya selama 2 jam lebih dan juga para asatis yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dari Masjid Jogokarian kita bersama-sama ke Hagia Sophia dan sama-sama